Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, saya ini bukan ustaz, saya pengacara. Jadi kalau saya berbicara di sana sini ada kekurangan dari sisi dalil dan sebagainya, maklumi, saya pengacara. Tapi setiap kita manusia punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Dakwah itu bukan hanya tanggung jawab ustaz, tapi dakwah merupakan kewajiban semua muslim, termasuk saya. Jadi saya menyampaikan ini dalam rangka kewajiban untuk melakukan syiar. Hadirin yang berbahagia, Allah telah menciptakan semuanya dalam bentuk yang berpasang-pasangan. Ada darat, ada laut, ada dunia, ada akhirat. Ada kiri, ada kanan, ada sedih, dan ada bahagia. Ada laki-laki, ada perempuan. Semuanya sudah diatur Allah sedemikian rupa, termasuk jodoh. Tapi walaupun jodoh sudah ditentukan Allah, kita berkewajiban untuk melakukan upaya secara maksimal yang di dalam ketentuan kita disebut, kalau kita mau cari jodoh, terutama kita para muslim mau mencari pasangan, sangat diperlukan untuk diperhatikan adalah, pertama, lihatlah agamanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikan dan hartanya. Tapi dari keempat yang diperhatikan dalam mencari jodoh, mencari pasangan itu, yang pertama, ranking yang paling baik adalah yang membuat kita tidak kecewa dunia akhirat. Perhatikanlah agamanya di samping keturunannya. Hadirin berbahagia, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berikut dengan orang tua laki-laki. Dari orang tua dari anak perempuan itu kedudukannya akan berbeda pada saat anak laki-laki itu kawin atau pada saat anak perempuan itu berumah tangga. Hadirin berbahagia, pada saat anak perempuan kita yang kita sayangi, kita nikahkan, maka akan berubah status hukumnya si anak itu dan si orang tuanya. Pada saat ijab kabul, si orang tua berkata, aku nikahkan anakku pada engkau, calon mantunya. Si mantu akan berkata, aku terima nikahnya. Ijab kabul disaksikan dengan penghulu atas nama negara. Itu namanya perkawinan sah. Kalau tidak ada penghulu di situ, itu perkawinan siri namanya. Tidak ada suratnya. Hadirin yang berbahagia, pada saat terjadi proses ijab kabul terhadap anak perempuan yang kita sayangi itu, maka status hukum terhadap anak itu dan status hukum terhadap kita orang tuanya akan berbeda, yaitu secara tidak langsung yang tersirat. Jadi dalam hidup ini ada yang tersurat, yang langsung dikatakan, tapi ada juga yang tersirat, yaitu tidak tersampaikan, tapi dia ngekor dalam kejadian itu. Apa yang tersiratnya? Pada saat ini mantuku, aku limpahkan kekuasaan aku sebagai orang tua kepada dirimu mantuku terhadap anakku yang perempuan ini.
Jadi kekuasaan orang tua pada saat ijab kabul itu ikut serta dilakukan pelimpahan kepada mantu laki-laki kita. Sejak saat itu berubahlah status si anak itu. Kekuasaan orang tuanya sekaligus suami dan temannya adalah pada suaminya. Surganya terletak bukan pada orang tuanya lagi, bukan pada ibunya lagi, tapi surganya terletak pada pengabdiannya kepada imamnya, kepada suaminya. Jadi kalau kita punya anak perempuan, Bapak Ibu, setelah kita nikahkan, kekuasaan terhadap anak kita yang perempuan tadi yang sudah kita nikahkan, kekuasaannya bukan pada kita selaku orang tuanya. Surganya bahkan bukan kepada kita selaku orang tuanya, tapi surganya sudah beralih secara hukum terletak pada pengabdiannya, pada imamnya atau pada suaminya. Maka sangat penting carilah imam yang didasari kepada agama. Jangan cari imam sembarangan. Jangan cari mantu laki-laki sembarangan. Carilah imam yang sekaligus sebagai pemimpin anak kita, sebagai orang tua anak kita, sebagai tempat pengabdian anak kita untuk mendapatkan surga. Jadi sangat salah Bapak Ibu secara hukum kalau kita selaku orang tua dari anak perempuan kita yang sudah kita kawinkan, tapi ikut campur pada rumah tangga anak perempuannya. Salah. Kemudian bahkan mendikte anak perempuannya, mendikte rumah tangga anak, itu juga salah. Memarahi anak perempuannya seolah-olah anak perempuannya belum berumah tangga, itu juga salah. Tidak boleh kita lagi ikut campur pada urusan rumah tangga anak kita yang sudah kita kawinkan. Jadi boleh kita masuk dalam urusan rumah tangga anak kita yang sudah kita nikahkan kalau andai kata memang diperlukan dan diminta oleh mereka, terkecuali keadaannya genting karena mereka sudah saling bermusuhan. Itu perlulah kita memberikan jalan lurus atau nasihat-nasihat. Dan yang paling penting, bekalilah anak perempuan kita yang pada saat sebelum dia nikah supaya dia menjadi istri yang solehah, dan nasihatkan pula anak kita yang laki-laki supaya menjadi pemimpin atau suami yang amanah. Kemudian hadirin yang berbahagia, demikian pula kalau kita sebagai orang tua dari anak laki-laki yang kita nikahkan, berbeda statusnya dengan anak perempuan yang tadinya kita nikahkan. Kalau anak laki-laki yang dinikahkan oleh besan kita, maka anak kita yang laki-laki atau hukumnya tetap mengekor kepada orang tuanya. Surga anak laki-laki walaupun sudah berumah tangga, surganya pada kaki ibunya, surganya pada ibunya. Secara hukum dia nggak terputus hubungannya kepada ibunya dunia akhirat. Dia berkewajiban pertama, anak laki-laki walaupun sudah menikah, kewajiban pertamanya adalah kepada ibunya, dan ibunya, baru bapaknya, baru istrinya, baru anak-anak. Jadi jangan kita anak laki-laki setelah kawin kita jauh dari orang tua kita. Ini salah. Tanggung jawab anak laki-laki walaupun sudah dinikahkan, tetap tanggung jawab utamanya adalah kepada ibunya, dan ayahnya. Baru urutan berikutnya kepada istri dan anak. Hadirin berbahagia, rasanya walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.